Demam berdarah, dengue adalah infeksi yang disebabkan karena virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang penyebarannya di waktu-waktu musim penghujan, biasanya di waktu-waktu musim penghujan, yang antisipasinya bahwa demam berdarah ini itu kita mengantisipasi di Sulawesi Tenggara ini sudah menjadi tren dan sudah menjadi tiap tahun bahwa demam berdarah itu lonjakannya itu kita sudah antisipasi mulai dari Desember sampai dengan bulan 5 tahun depannya. Itu dia punya cerita. Jadi infeksi ini dia menyerang pembuluh darah, menyebabkan kebocoran pada pembuluh darah, yang menyebabkan cairan dari pembuluh darah keluar dari intrasel ke ekstrasel, yang menyebabkan terjadinya perdarahan pada kulit, kemudian pada gusi, kemudian sampai dia muntah darah, sampai dengan dia shock, anafilaktik shock, yang bisa menyebabkan kematian. Ya, demam berdarah ini sebenarnya awal dari demam berdarah ini tidak khas. Dia ada demam yang tidak khas, kadang naik, kadang tidak. Masa inkubasinya itu ya 3 hari setelah demam, kemudian naik pada puncak demam hari kelima. Di sini puncaknya hari kelima. Orang biasanya masyarakat itu tidak tahu bahwa saya punya anak sudah turun demamnya, dokter. Padahal di situ puncak daripada demam berdarah tersebut, dan itu yang harus dijaga. Untuk perawatannya demam ini itu sampai dengan 14 hari kerja, kecuali kalau pasien tersebut sudah ada renjatan. Kalau sudah ada renjatan, misalnya ada perdarahan pada kulit, perdarahan pada gusi, kemudian sampai batuk darah, sampai muntah darah, sampai berak darah, itu sudah masuk dalam renjatan dan sudah harus masuk rumah sakit. Sekarang memang waktunya kita mengantisipasi demam berdarah tersebut, karena sekarang ini sudah kemarin bahwa angka kesakitan demam berdarah di Sulawesi Tenggara itu adalah sekitar 493 kasus dengan angka kematian itu 2 orang. Kemudian angka didominasi oleh Kota Kendari dan Konawe Selatan. Ya, memang di Sulawesi Tenggara ini kabupaten kota yang menjadi daerah endemis memang sudah Kota Kendari setiap tahun, Kota Kendari, kemudian Bau-Bau, kemudian Konawe Selatan. Yang lain-lain itu tidak luar biasa angka kejadian dan angka kesakitan yang ditimbulkan oleh demam berdarah ini. Faktor apa kira-kira itu? Ya, faktor virus dengue, virus demam berdarah yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Kenapa kemudian Kendari ini menjadi kota yang endemik untuk kasus demam berdarah? Ya, mungkin populasi Kota Kendari lebih banyak dibanding dengan kabupaten kota yang lain. Kemudian hygiene, ini cerita hygiene terhadap Kota Kendari ini memang harus menjadi perhatian kita untuk di warga kota yang ada di Kendari ini. Masyarakat kalau dia ada tanda fisik, terutama pada PTQ, namanya PTQ, perdarahan di bawah kulit, itu memang harus masuk rumah sakit. Tapi yang paling penting adalah banyak minum air. Banyak minum air. Dia punya pengobatan. Kan kalau masuk rumah sakit diinfus, itu air yang paling penting pada penderita ini untuk menarik cairan dari ekstrasel masuk ke intrasel, sehingga tidak menyebabkan perdarahan yang lebih hebat. Katakanlah analoginya begini, dia akan menyerang pembuluh darah. Virus ini menyerang pembuluh darah, dia menyebabkan kebocoran pada hampir seluruh pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ini. Katakanlah dia selang
selang di dalam pembuluh darah ini bocor kiri kanan, dia menyebabkan banyak keluar cairan dan menyebabkan orang menjadi bisa drop dan shock anafilaktik. Jadi intinya adalah minum air. Untuk pencegahannya itu kan tindakan yang awal. Untuk pencegahannya pada awal kita kan sudah antisipasi, Dinas Kesehatan sudah antisipasi sejak Desember. Yang paling penting adalah 3M itu. Menimbun, menguras, dan mendaur ulang. Itu yang paling penting. Di samping memperhatikan jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah masing-masing. Nyamuk ini paling khas, dia menggigit tidak pada malam hari, dia menggigit mulai dari jam 10 sampai sore hari. Kemudian nyamuknya jelas, dia berwarna strap itu yang ada di lapangan. Saya kira itu Pak, jelas ini nyamuknya. Saya mengharapkan masyarakat terhadap antisipasi demam berdarah ini untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, terutama pada faktor 3M ini yang paling penting sekali, dan ini yang harus didengung-dengungkan ke masyarakat. Saya senang sekali ini ada media yang melakukan hal ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Yang paling penting adalah 3M-nya.